Halo guys, kenalin saya Muhammad Fahmi, stambuk saya 130 2019 0019, saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Operasi, prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas besar atau proyek. Oke, itu saja perkenalan dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas besar, atau proyek khusus untuk A1. Maksud saya adalah soalnya. Jadi soalnya ini dibuat dari ibu Putri sendiri. Dibuat berbeda tiap kelasnya masing-masing. Kebetulan saya kelas A1, jadi soalnya adalah ini. Ini nanti kita akan membahas tentang FCS, SJF, non sama primitifnya, terus round robinnya, priority schedulingnya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu menyelesaikan soal ini dengan menggunakan FCS, FCFS. Nah, rumus untuk mencari Gantt chart dari FCFS ini cukup sederhana. Kita menghitungnya dari proses yang paling atas ke proses yang paling bawah. Jadi ini mulai dari, kebetulan proses paling atas itu adalah P1, maka diurutkan dari atas ke bawah jadi P1, P2, P3, P4. Nah, langsung saja kita menulis P1, P2, P3, P4. Nah, untuk nilainya ini selalu dimulai dari 0. Nah, terus dari mana dapat plus 10-nya ini? Dari burst time dari P1. Sama seperti caranya untuk mencari P2 juga sama, plus 6. Terus P3 juga plus 4. Nah, P4 juganya itu adalah plus 8. Nah, sekarang kita tinggal tambahin nih guys. 0 tambah 10 itu sama dengan 10. 10 tambah 6 sama dengan 16. 16 tambah 4 sama dengan 20. 20 tambah 8 sama dengan 28. Nah, untuk rumusnya di sini kita karena dia mempunyai arrival time, jadi kita kurangi arrival time-nya guys. Nah, itu contoh yang diberikan sama Ibu Putri kemarin, dia nggak ada arrival time-nya. Jadi kalau nggak ada arrival time-nya berarti default-nya dia itu 000 semua di sini, harusnya 000. Makanya nggak pakai rumusnya, nggak usah arrival time P1 di sini. Karena kebetulan di sini ada arrival time-nya, makanya kita masukin rumus, kita masukin ke dalam rumusnya juga. Jadi P1 sama dengan P1 AW, AW itu sama dengan awal, saya singkatkan jadi AW. Jadi P1 AW kurang ATP1 sama dengan P1 awalnya itu 0, di sini 0. Saya hapus terlebih dahulu. Terus saya ganti jadi warna pink aja lah. P1 awalnya itu adalah 0 di sini. Terus ATP1-nya sama dengan 0. 0 kurang 0 ya 0. Nah, selanjutnya P2AW. P2AW-nya itu 10. Sini kita lihat 10. Terus ATP2-nya di sini 4. Jadi 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk mencari waiting time P3-nya, proses 3-nya, P3AW dikurang ATP3. P3AW-nya itu sama dengan 16. Terus ATP3-nya sama dengan 6. 6. Ya, 16 kurang 6 sama dengan 10. Terakhir proses 4. P4 awalnya itu berapa? P4 awalnya itu sama dengan 20. ATP4-nya itu sama dengan 8. Jadi 20 kurang 8 sama dengan 12. Nah, untuk mencari average waiting time-nya itu dipakaikan rumus P1, P2 tambah P3 tambah P4 dibagi jumlah prosesnya yaitu 4.
Oke, P1-nya berapa? P1-nya 0, P2-nya berapa? P2-nya 6 di sini. P3-nya berapa? P3-nya 10, P4-nya berapa? P4-nya 12 bagi 4. Jadi 0 tambah 6 tambah 10 tambah 12 sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7 ms. Oke, next. Selanjutnya untuk bagaimana cara menyelesaikan soal yang sama, tapi kita menyelesaikannya dengan menggunakan SJF non preemptive. Oke. Nah, sama seperti FCFS, hampir sama, cuman dia itu selalu dimulai dari atas, oke, tapi setelahnya itu selanjutnya kita melihat dari nilai bar stem yang terkecil, lalu mengurutkannya dari terkecil ke terbesar. Nah, kebetulan di sini yang paling terkecil itu 4. 4 itu punya siapa? 4 itu punya P3. Jadi kita setelah mengurutkan P1, maka selanjutnya adalah P3 dan seterusnya. Oke, kita langsung tulis saja P1 dimulai, terus P3. Kenapa? Karena tadi seperti saya bilang dia yang paling terkecil, 4 di sini. Terus selanjutnya yang terkecil kedua itu adalah 6. Jadi dimiliki siapa? Dimiliki P2. Nah, selanjutnya P4. P4 dimiliki yang paling terakhir yaitu 8 dimiliki sama P4. Oke, kita sudah mendapatkan alur dari Gantt chart-nya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai-nilainya ini yang di bawah ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Simpel saja, selalu diawali dengan 0 pertamanya. Nah, terus nilai yang di bawah sini dari mana? Itu nilai dari burst time-nya. Nah, nilai burst time P1 itu sama dengan 10. Sedangkan P3 itu sama dengan 4. Di sini 4. P6 sama dengan P2. Sorry, bukan P6 ya. P2-nya sama dengan plus 6. Terus P4-nya sama dengan plus 8. Oke. Nah, sekarang kita menambahkannya, guys. Jadi 0 tambah 10 sama dengan 10. 10 tambah 4 sama dengan 14. 10 tambah 6 sama dengan 20. 20 tambah 8 sama dengan 28. Oke. Kalau kita sudah dapat, kita tinggal kita bakalan tahu waiting time-nya. Oke, secara sederhananya. Jadi sudah sangat simpel sekali kalau kita sudah mendapatkan Gantt chart-nya itu. Nah, jadi oke, warna kuning kurang bagus. Jadi P1-nya itu ini adalah P1. Oke. Ini P1-nya. Oke, saya lupa tulis di sini, guys. Jadi rumusnya itu P awal dikurang AT-nya. Nah, ini rumusnya, guys. Jadi P1-nya itu sama dengan 0. Nah, 0 dari 0 ini adalah nilai AT-nya. AT P1 sama dengan 0. Nah, 0 kurang 0 sama dengan 0. Oke, P2 sekarang nilai P2-nya itu adalah 14. Oke, 14 dikurang 4 dikurang AT-nya P2 jadi sama dengan 4. Jadi 14 kurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya P3 itu 10. Nah, dikurangi AT-nya. AT-nya P3 itu berapa? AT-nya P3 itu 6. Jadi 10 kurang 6 itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya terakhir P4 itu 20. Nah, kita lihat berapa P4 AT-nya. AT-nya itu 8. Jadi 20 kurang 8 sama dengan 12. Ya, kita sudah mendapatkan nilai prosesnya masing-masing. Sekarang kita untuk mencari average waiting time-nya seperti sebelumnya kita bagi 4. Jadi P1-nya berapa ya? P1-nya 0. P2-nya 10. P3-nya 4. P4-nya 12. 0 tambah 4 tambah 12 sama dengan 26. 26 bagi 4 sama dengan 6,5. Oke. Next. Sama sebelumnya. Soalnya sama. Tapi kita menggunakan metode yang lain. Yaitu metode SJF preemptive. Oke. Bagaimana cara mencari Gantt chart dari SJF preemptive? Pertama-tama kita melihat dari
selalu melihat dari nilai yang paling atas itu berapa. Proses yang paling atas itu apa? Proses paling atas itu adalah P1. Jadi P1. Nah, selanjutnya kita melihat dari keempat ini, kita melihat dari nilai yang paling terkecil. Nilai yang paling terkecil itu adalah 4. Maka kita akan stop di situ nantinya. Nah, ini untuk menjaga just in case aja. Jadi sebelum kita uh, ke step di sana, kita harus mengetahui dulu yang mana ntar bakalan stop. Nah, kebetulan di sini 4, paling terkecil jadi P3. Oke. Nah, lanjut saja. Kita akan menulis P2 karena kita sudah tahu yang mana paling terkecil. Ntar kita stop di P3. Terus kita tulis P3 di sini. Nah, kita stop di sini P3-nya nih, stop. Ya kan? Kita stop di sini karena BT-nya paling terkecil. Nah, lalu kita memulai dari awal lagi, tapi kita melihat nilai yang paling terkecil dari keempatnya. Nah, nilai yang paling terkecil keempatnya itu adalah P2, 6. Maka kita mulai P2 lagi. Nah, terus kita nilai terkecil burst time yang terkecil itu adalah 8. Jadi P4. Selanjutnya P1 karena nilai burst time-nya itu adalah 10. Oke. Nah, kita sudah dapat nih guys alurnya. Sudah jelas. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung dari nilai di bawahnya ini? Oke, saya hapus dulu. Hapus, ganti jadi warna merah lagi. Oke, bagaimana cara menghitung dari nilai ini? Selalu di rumus semua, mau itu primitif, apapun itu, mau round robin, FCFS, apalah, itu selalu dimulai dari 0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menulis, kan dia berhentinya di 6. Di P3 kan tadi di sini berhentinya. Jadi kita langsung saja menulis AT-nya masing-masing sampai di P4. Jadi 0, 4, 6, 8. Nah, tapi setelahnya itu kita tidak menulis langsung ke sininya lagi guys. Kita tambah ntar. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai tambahnya ini, plus 4-nya ini? Kita lihat tadi pas dia berhenti di P3, kita memulai dari P2 lagi. Nah, P2 itu nilainya berapa? Nilai average time-nya berapa? Itu 4. Terus P4 itu nilai average time-nya 8. Nah, terus P1 itu average time-nya berapa? Lah, di sini kan 0. Masa kita tulis 0 di sini? Nah, untuk rumus SJF primitif, jika kita menemukan nilai average time-nya 0, maka kita mengambil nilai BT-nya. Jadi kita mengambil yang ini bukan average time-nya. Jadi di plus 10 kan. Makanya 20 tambah 10 sama dengan 30. Oke, langsung saja kita tambah. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 tambah 8 sama dengan 20. 20 tambah 10 sama dengan 30. Oke. Saya hapus lagi. Ganti warna biar lebih jelas. Oke, sekarang P1 AW-nya itu, P1 awalnya itu sama dengan 0. Ini ya. Ini pasangnya ini, masing-masingnya. Dan seterusnya ya. Ini P1 akhir. Oke. Oke. Oke, P1 akhirnya itu sama dengan 20. Di sini 20. P2-nya itu sama dengan 4. Di sini 4. Dikurang ATP 1-nya itu sama dengan 0. Jadi 20 kurang 4 sama dengan 16. Oke. P2-nya itu berapa? P2-nya itu sama dengan P2 awalnya sama dengan 4 ini. P2 akhirnya itu sama dengan 8. P3-nya sama dengan 6. Oke. ATP2-nya sama dengan 4. Jadi 4, 8 kurang 6 kurang 4 sama dengan 2. Oke. Sekarang P3-nya lah. Kok beda dia rumusnya? Karena dia P3-nya ini nggak mempunyai P3 akhir. Jadi langsung aja ditulis P3 awalnya itu 6. Terus ATP3-nya itu 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Oke, sekarang P4-nya. P4-nya itu dia 12. P4, 12. ATP4-nya itu 8 di sini.
Jadi 12 kurang 8 sama dengan 4. Oke. Nah, langsung saja kita tulis untuk menghitung average waiting time-nya P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Oh, saya lupa tulis perempatnya di sini. Dibagi 4, jadi 16 tambah 2 tambah 0 tambah 4 dibagi 4. Nah, ini kan tadi 16 plus 2 plus 0 plus 4. Sama dengan 22. 22 bagi 4 sama dengan 5,5 milisecond. Oke, lanjut guys. Selanjutnya untuk round robin ini kayaknya ini yang paling mudah sih dari semuanya nih menurut saya. Setelah FCF S maksud saya. Nah, untuk round robin ini kita melihat untuk menghitungnya selalu dari atas ke bawah. Oke. Jadi kita akan menulisnya P1, P2 ya kan, P3, P4. Nah, terus selalu dia bakalan ngulangin ke proses yang paling atasnya itu adalah P1. Kebetulan P1 di sini bukan P2, jadi P1. Terus selanjutnya dimulai dengan P1N. Maksudnya P1N itu adalah dia tuh banyak di sini. Dia berlanjut terus P1 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 bla 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 bla. Nah, tapi kenapa saya tidak tulis? Karena saya hanya ingin menulis yang penting-pentingnya aja. Jadi sekalian untuk menghemat juga, yang penting di sini kan cuma 6 doang. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai nolnya ini selalu nilai nol seperti saya bilang di sebelum-sebelumnya, selalu nilai nol dimulai dari nol. Terus plus 2-nya ini dari mana kita bisa menentukan plus 2? Untuk rumus round robin itu kita harus melihat yang mana yang paling terkecil antara burst time-nya atau QT-nya. Jika burst time-nya lebih kecil daripada QT-nya, maka kita mengambil burst time-nya. Jika burst time-nya lebih besar daripada QT-nya, kita mengambil QT. Jadi saya secara sederhana, saya langsung mengambil nilai yang paling terkecil yang mana? Antara BT sama QT. Oke. Karena saya lihat di sini 10, 6, 4, 8 itu selalu semuanya lebih kecil daripada 2. Jadi kita nggak usah, kita hiraukan ini aja guys. Langsung aja tulis plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Karena kebetulan QT-nya selalu yang paling terkecil daripada burst time-nya. Oke. Jadi 0 tambah 2, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. Oke. Nah, jadi untuk mencari waiting time-nya sudah sangat gampang. Di sini kita sudah dapat Gantt chart-nya. Langsung aja ini P1 awalnya itu 0. P1 awalnya 0. Ditambah P1 akhirnya itu 8 di sini, 8. Terus P2-nya itu 2. 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. Terus P2-nya itu 2. Terus saya sudah tulis di sini P2-nya ini. Terus P3-nya itu sama dengan 4. Dari mana? Dari sini. Oke. Langsung aja average waiting time-nya itu 6 tambah 2 tambah 4 dibagi 3. Sama dengan 12 bagi 3 sama dengan 4 milisecond. Oke guys, simple. Terakhir untuk mencari priority scheduling dari soal yang sama. Oh ya, kita tidak memakai yang ini ya guys, kita hiraukan aja ini karena yang diajarkan sama Ibu Putri itu di contoh dari priority scheduling itu dia nggak memakai arrival time. Sebenarnya di video-video yang saya pelajari dari Google, YouTube itu ada yang memakai arrival time, cuman agak ribet caranya dan saya juga kurang tahu caranya bagaimana cara menyelesaikannya karena belum pernah diajari sama Ibu Putri, jadi saya hiraukan aja arrival time-nya. Saya anggap default aja jadi 000 semuanya. Oke. Untuk mencari Gantt chart-nya untuk priority scheduling cukup mudah. Kita melihat dari priority-nya yang paling terkecil. Nah, priority yang paling terkecil di sini adalah 1, yakni dimiliki oleh P2. Jadi kita memulai dengan P2. Selanjutnya kita memulai dengan P3 karena dia yang paling terkecil juga. Yang kedua, terus selanjutnya P1 karena priority-nya 3, dia memiliki priority yang terkecil yang ketiga. Terus P4 karena dia yang paling terakhir dan dia juga mempunyai nilai yang paling terbesar yaitu 4.
Oke, untuk selalu yang saya bilang berulang-ulang kali, kita selalu memulai dengan nilai 0. Selanjutnya untuk menentukan dia berapa di bawahnya ini, berapa ditambah berapa ini, kita melihat dari burst time-nya. Oke. Burst time dari P2 ini adalah 6 di sini, 6. Terus P3 di sini sama dengan 4, P1 sama dengan 10, P4 sama dengan 8. Tuh, mudah guys. Jadi tinggal ditambah guys. Oke, tinggal ditambah. Jadi 0 tambah 6 itu 6, 6 tambah 4 itu 10, 10 tambah 10 itu 20, 20 tambah 8, 28. Oke. Nah, kita sudah dapat P1-nya berapa masing-masing. Dari mana? Dari P1-nya itu 10, P2-nya itu 0, P3-nya itu 6, P4-nya itu 20. Oke, langsung aja untuk mencari average waiting time-nya ini plus ini dibagi 4. Oke. Jadi 10 tambah 0 tambah 6 tambah 20 bagi 4 sama dengan 36/4 sama dengan 9. Oke, saya kira cukup selesai semua dari FCS, SJF non-preemptive, SJF preemptive, round robin, dan priority scheduling. Untuk kesimpulan dari kelima ini, dari tugas besar proyek saya ini, proyek A1, dan closing statement-nya, saya pikir pada dasarnya kita harus memahami dan menghafal rumus-rumusnya tiap masing-masing metode yang dipakai. Misalnya untuk FCFS itu dia tuh selalu menggunakan rumus dari atas ke bawah untuk mencari Gantt chart-nya itu selalu dimulai dari proses dari atas ke bawah, yaitu P1, P2, P3, P4. Dan untuk SJF non-primitive itu selalu dimulai dari atas ke bawah dan juga harus teliti untuk melihat burst time yang paling terkecil. Oke, ke terbesar. Oke. Nah, untuk SJM primitif sama, dia memulai dari atas ke bawah. Cuman ketika kita mendapatkan burst time yang paling terkecil, dia akan mengulang ke awal dan melihat burst time yang terkecil lagi. Nah, itu sih dia bedanya sama yang non primitif. Nah, untuk round robin dia sama dengan FCFS dari atas ke bawah juga, cuman untuk menghitung nilainya ini yang di bawah, kita harus melihat yang mana terkecil antara burst time atau kitty. Di antara keduanya ini, kita mengambil nilai yang paling terkecil di antara keduanya ini. Oke, dan kita akan menambahkannya ke sini. Oke. Untuk priority scheduling terakhir, kita mengambil dari priority yang paling terkecil. Jadi di sini 1 P2 kan di sini, terus P3 itu 2, P4 itu P1 itu 3, terus P4 itu 4. Nah, selanjutnya kita ntar untuk menambahkannya ini kita memakai nilai dari burst time-nya. Jadi sebenarnya intinya itu, kita harus mengingat dan memahami rumusnya masing-masing. Saya pikir itu saja untuk dari video tugas besar saya ini. Terima kasih telah menyimak dari video ini. Yang sudah menyimak sampai akhir, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.